dijalankan di Komisi 2. Dalam konteks ini kan kita masih menjaring masukan-masukan dari para praktisi, pengamat, ataupun akademisi. Tadi di dalam juga kita sudah mendengarkan bahwa tidak dijamin juga ketika parliamentary threshold diturunkan, maka suara itu akan terserap semua. Karena kuncinya bukan pada PT-nya. Karena kita juga pernah mengalami ya, ketika 2,5% saja 19 juta, itu tahun 2009 terbuat. Konteksnya adalah partai harus mampu membuat orang akan datang untuk memilih, itu salah satu yang poin penting. Kedua, masalah dapil. Dapil juga tadi sudah ada usulan-usulan mengenai magnitudo dapil diperkecil, lalu kemudian ada sistem distrik. Nah, ini semua gagasan-gagasan yang sangat bagus, tetapi saya belum mendengar terkait adanya keputusan MK yang selalu datang belakangan. Jadi artinya ketika semua sistem sudah dibangun dengan baik, nanti tiba-tiba ada keputusan MK yang harus merubah itu semua. Ini masih belum muncul nih ya. Jadi oleh karena itu kita simpan dulu, dan saya mewakili Demokrat dalam konteks ini belum bisa juga mengambil keputusan apapun karena sifatnya kita masih menguji dulu. Tapi tetap perlu ya ambang batas parlemen ini dihapuskan, nggak mungkin? Ambang batas parlemen adalah sebuah keniscayaan yang terjadi di seluruh dunia, kecuali Finland yang 0%. Ya, tapi kan kita lihat juga negaranya kecil. Di berbagai negara ada yang sampai 7%, 5%, 4% ya. Kenapa? Tujuan utamanya agar mencegah jangan sampai overcrowded party. Karena kalau terlalu banyak partai juga yang masuk dalam parlemen, yang terjadi tidak lagi ada yang namanya posisi-posisi, apakah itu oposisi, apakah pendukung pemerintah. Jadi nanti kita menyebutnya over empowering, karena terlalu banyak fraksi-fraksi yang mungkin nanti tidak bisa kita lihat sebagai mana yang pendukung pemerintah, mana yang bukan pendukung pemerintah. Kalau soal pembagian kursi di DPR, balik lagi, Kang, itu apakah ada penyederhanaan atau justru pembagian dapil lebih diperlebar mungkin agar lebih menyentuh masyarakat anggota DPR? Kalau dalam diskusi tadi ada isu yang disebut sebagai Jawa dan luar Jawa. Kita tahu Jawa sendiri itu 60% daripada jumlah penduduk, luar Jawa 40%. Tetapi dalam konteks ini azas keadilan antara Jawa dan luar Jawa juga perlu dipertimbangkan. Jadi ada beberapa usulan, ada daerah-daerah yang sangat minim kursinya, contoh Gorontalo hanya 3 kursi. Ya, lalu ada beberapa daerah lain, NTT juga 3 kursi. Itu perlu ada penambahan. Nah, berapa jumlah penambahannya nanti kita simulasikan jumlah penduduk dengan jumlah luasan cakupan. Seperti daerah berapa tadi ya? Sumut yang bisa mencapai 18 kabupaten, tapi kursinya juga tidak terlalu banyak. Nah, ini harus kita pikirkan bersama. Nanti menggunakan tadi sistem memperkecil dapil atau memperbesar magnitudo jumlah kursi tadi. Oke, berarti ada kemungkinan nantinya anggota DPR dari yang 580 bertambah lagi, Bang? Saat ini 580 sih hitungannya, tapi besar kemungkinan kalau dengan kita penambahan daerah luar Jawa, penambahan kursi, bisa saja nambah tentu. Ini isu politik kemarin di Rakernas Pak Presiden menyampaikan bahwa kalau tidak ada yang suka dengan beliau mungkin bisa bertarung di 2029. Apakah Demokrat sudah ada pembahasan untuk mendukung 2 periode di Presiden? Demokrat saat ini bersama dengan Prabowo. Ya. Artinya kita bersama dengan Prabowo sampai 2029. Oleh karena itu soal nanti tentunya kita harus mematut-matut diri, berkaca. Oleh karena itu kami saat ini belum ada pembahasan apapun, dan kita mendukung penuh apa yang disampaikan Presiden. Dan itu benar, karena memang pesta pertarungan itu terjadi di pemilu. Jadi itu adalah sebuah jawaban Pak Prabowo yang menurut saya juga sangat pas sekali. Apabila ada yang menantang, ya tantangnya 2029. Konsep utamanya adalah Demokrat tetap bersama Pak Prabowo sampai menyelesaikan masa jabatan. Balik lagi kan soal sistem proporsional terbuka atau tertutup atau mungkin ada campuran yang tadi dibahas di dalam itu seperti apa? Begini, jadi ada distrik juga tadi ya? Kalau sistem proporsional terbuka, salah satu isu yang berat ya adalah ketika terjadi kita menyebutnya money politik, dan itu terjadi antar sesama partai. Jadi
menyebabkan kekuatan partai mendominasi ideologinya, visi misinya itu tidak lagi terjadi. Yang terjadi adalah orang per orang. Makin banyak orang memiliki logistik, maka peluang dia semakin besar dengan sistem proporsional terbuka. Ada konsep tadi mix ya, namanya mix member parliament kalau tidak salah ya. Itu konsepnya ada distrik, berarti ada satu daerah itu punya kursi sendiri, lalu ada yang diperebutkan. Mungkin tadi konsepnya dibagi ya. Misalnya satu distrik itu terdiri dari 1 atau 2 dapil, itu punya kursi sendiri yang memperebutkan hanya partai. Lalu kemudian ada yang terbukanya artinya diperebutkan oleh caleg-caleg. Nah, nanti tentu proses penghitungannya ada tambahan suara-suara partai di dapil atau di distrik tersebut. Ini semua kita katakanlah kita simulasikan. Tentu saat ini kan tadi terlalu cepat dalam presentasi. Kita simulasikan, kita datangkan akademisi, kita punya badan keahlian. Nanti kita lihat mana yang terbaik konsepnya. Kalau target untuk merevisi pemilu di Komisi 2 ini sampai kapan sih menyerap aspirasinya? Saya perhitungkan satu masa sidang ini kita gunakan untuk menyerap. Ya, mungkin sampai proses berikutnya kita masih menyerap. Karena begini, kalau kita tidak menyerap, kita hanya Komisi 2 aja yang menggagas saja, nanti seolah-olah kita juga tidak memikirkan pandangan-pandangan dari akademisi. Justru pandangan akademisi ini kita butuhkan. Ini kan berbicaranya dengan jurnal, dengan tesis-tesis yang ada dari luar negeri. Kita simulasikan. Disimulasikan dengan konsep keragaman yang ada di Indonesia. Apakah dari kultur, sosial budaya, termasuk juga KUHP yang baru. Kita belum tahu kan KUHP yang baru terkait pemilu seperti apa. Dulu kalau ada pelanggaran-pelanggaran itu selalu diserahkan kepada Gakumdu, dan proses itu banyak katakanlah tidak berjalan dengan baik karena penegak hukum juga kurang memahami konteks kepemiluan. Nah, nanti ke depan seperti apa nanti kita selaraskan juga dengan KUHP. Mungkin begitu ya. Oke. Cukup. Makasih ya. Terima kasih.